kali ibadah kita hari ini suatu pujian. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus. Mari kita nyanyikan, kita puji Tuhan sambil berdiri di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Kami berterima kasih Tuhan. Dari dalam lubuk hati kami mengucap syukur dan berterima kasih buat hari ini. Hari yang cerah di mana Engkau mengizinkan kami untuk beribadah. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami sudah alami Tuhan sepanjang hari, bahkan sepanjang hidup kami, penyertaan Tuhan sungguh luar biasa untuk hidup kami. Terima kasih Bapa, biarlah kami Tuhan bersama-sama hari ini mau memuji membesarkan nama Tuhan, mau mendengarkan firman Tuhan, dan kami Tuhan siap untuk menerima berkat daripada-Mu ya Bapa. Biarlah kami pulang nanti Tuhan, keadaan kami tidak akan sama. Kami berbeda, kami dipulihkan, kami disembuhkan, kami diampuni, dan kami Tuhan dimenangkan di dalam nama Yesus. Tuhan sertai Tuhan teman-teman kami yang masih dalam perjalanan, tibakan dengan segala selamat supaya mereka bersama-sama dengan kami boleh mengalami Tuhan. Tuhan urapi Tuhan pemimpin pujian, para pemain musik, para pemandu OHP. Tuhan, Engkau juga Tuhan urapan yang khusus Tuhan Engkau berikan untuk hamba-Mu yang sudah siap untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kiranya Tuhan Engkau penuhi ruangan ini dengan Roh-Mu. Di dalam nama yang kudus Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami mulai ibadah ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Hanya dekat dengan Allah saja kita bisa merasa tenang, kedamaian boleh ada di hati kita dalam menyambut Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku merasa tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya dekat Allah saja aku merasa tenang, daripadanya lah keselamatan.
gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku. Dialah Allah keselamatanku, Dia angkat diriku dari kegelapan dan bawaku masuk kepada terangnya yang ajaib. Dia yang terima segala pujian dan kemuliaan. Dialah Allah keselamatanku, Dia kota bentengku, aku takkan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku. Dialah Allah keselamatanku. Dialah Allah keselamatanku. Dialah Allah keselamatanku. Amin, saudara-saudara. Kita bersyukur atas penyertaan Tuhan selama seminggu ini. Dan kita mau puji Tuhan, kita nyanyikan sambil berdiri. Kita puji Tuhan. God is so good. God is so good. He's so good to me. Ya Yesus baik, Ya Yesus baik, Ya Yesus baik, Ya baik bagiku. He gave His life. Dia berikan nyawanya untuk kita, menebus dosa kita. He gave His life. He gave His life. He gave His life. He's so good to me. Dia beri nyawanya. Dia beri nyawanya. Dia beri nyawanya. Dia beri nyawanya. Dia baik bagiku. He took my sin. He took my sin. He took my sin. He took my sin. He's so good to me. Dia tanggung dosaku. Dia tanggung dosaku. Dia tanggung dosaku. Dia tanggung dosaku. Dia baik bagiku. Dia telah bangkit, ya. He rose again. He rose again. He rose again. He rose again. He's so good to us. Kita lagi mau pasca, ya. Dia telah bangkit. Telah bangkit. Dia telah bangkit. Dia telah bangkit. Dia baik bagiku. Dia telah bangkit. Dia telah bangkit. Dia telah bangkit. Dia telah bangkit. Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Amin, puji Tuhan. Kita duduk, saudara-saudara. Kita teruskan puji Tuhan dengan suatu lagu yang mungkin baru buat kita. Kita belajar, ya.
itu pikat hatiku. Shalala, 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 shalala. Nama itu pikat hatiku. Mari kita nyanyikan sambil diri, mungkin lebih bergembira. Yesus, Yesus, Yesus. Nama itu pikat hatiku. Dia hapus semua dosaku. Dia beri hati yang baru. Hati resah dia lenyapkan. Sedangkan dia berikan. Hati bintang tak menentu. Nanti kekal dia berikan padaku. Tambah hari tambah cinta Yesus. Tambah hari tambah cinta Yesus. Tambah hari tambah ku percaya. Tambah hari tambah benci dosa. Tambah hari tambah ku setia. Tambah hari tambah cinta Yesus. Tambah hari tambah cinta Yesus. Tambah hari tambah ku percaya. Tambah hari tambah benci dosa. Tambah hari tambah ku setia. Shalala, shalala, shalala. Nama itu pikat hatiku. Shalala, 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 shalala. Nama itu pikat hatiku. Yesus, Yesus, Yesus. Nama itu pikat hatiku. Dia hapus semua dosaku. Dan beri hati yang baru. Hati resah dia lenyapkan. Sejahtera dia berikan. Hati bintang tak menentu. Hidup kekal dia berikan padaku. Dia hapus semua dosaku. Dia hapus semua dosaku. Dia beri hati yang baru. Hati resah dia lenyapkan. Sejahtera dia berikan. Hati bintang tak menentu. Hidup kekal dia berikan padaku. Hidup kekal dia berikan. Dia berikan padaku. Hidup kekal, hidup kekal dia berikan padaku. Alhamdulillah. Saya akan duduk saudara. Ya, kodanya kurang pas, tapi semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan ya. Kita puji Tuhan. Lagu terakhir sebelum firman, seperti judul firman hari ini, kita mau mendekat pada Tuhan, kita mau berserah kepada Tuhan. I lay them down before
Afternoon or good morning? Afternoon. Let us pray. Dear Father of God, we come to you this afternoon. Our heart, our mind, touched by the unconditional and heavenly love. We can't deny, O Lord, your love, because you never stop loving us unconditionally. No matter what, no matter who we are, no matter what we have done in our life. We understand and we realize our mind and our heart were corrupted so badly with a lot of things under the sun. Sometimes we cannot make any difference. It is good, that is bad. Sometimes we cannot see really clearly which one that we need to choose. To get the narrow gate, or would you like to choose to enjoy life in bigger gate? Therefore, love scratches, love pain, love agonies, love suffering and tears. Cover our love in such a way. Even though we're facing that kind of situation, He keep our stubbornness, Lord, and rejects to follow you faithfully. Therefore, we need your word, Lord. Transform our heart and change our mind for you. To know that your word is better than life. Your word is better than anything, even the best thing under the sun. That's our time this afternoon, Lord. And help us, O Holy Spirit, to focus all the existence of our being on your word. In Jesus' name we pray. Hari ini ada baca tulis. Saudara-saudara, saya ingin menyampaikan firman Allah. Dari di dalam perjalanan itu saya ingat kepada Janus. Saya ingat Janus. Wah, ini kalau saya menyampaikan dalam bahasa Indonesia ini, Janus will not understand at all. Okay. So, and then I decided, and then pada saat itu Giovanni sent and Andre also sent me a message that I need to choose to deliver the message in bilingual or just Indonesian, and somebody translate for me. Okay. I think it's better if I speak in two languages, right? Saya kira ini lebih baik bagi saya untuk menyampaikan firman. I would like to share about what the Lord comfort me personally. Last week, in the early morning, after breakfast, I sit in front of me my dear daughter, the precious one. Suatu pagi saya ini dihibur oleh Roh Kudus. Ketika pagi hari saya menikmati sarapan pagi, dan anak saya yang saya kasihi duduk di hadapan saya.
And then I kept watching her, watching over her. And then I saw a lot of beautiful things, picturing shining from her face. And I'm kind of shocked because after more than 24 years, I have never seen that kind of beauty. Nah, ketika saya memperhatikan anak saya yang ada di hadapan saya itu, saya terkejut saudara-saudara karena saya melihat guratan-guratan wajahnya itu menyinarkan satu keindahan, satu karya agung dari Tuhan, dan satu sosok manusia yang diciptakan secara unik oleh Tuhan, secara khusus, dan saya tidak pernah memperhatikan itu setelah 24 tahun lamanya. Karena kenapa saya diliputi oleh berbagai macam pertanyaan besar. Apakah Tuhan Allah itu menciptakan dia salah? I feel shocking because I have a big question popping up in my mind after watching over my precious daughter in front of me. And then I kept asking, did the Lord make mistake when He created her? Nah, kenapa hal ini, pertanyaan ini muncul di dalam diri saya, saudara-saudara? Karena sejak dia umur 2,5 tahun itu, dia tidak bisa bicara. Since she was 2 years old, she was not able to speak any word. Tetapi yang aneh, umur 2,5 tahun itu dia bisa membaca, tapi tidak bisa ngomong. Hingga pada waktu saya jalan-jalan sama dia itu, dia ada tulisan stop. Dia langsung berdiri dan dia ngomong stop, S-T-O-P, stop. What? It was very surprising day, because whenever I took a walk with her in the early morning in Florida, and then there is sign stop, and then stop a few seconds, and then she said S-T-O-P, stop. Wow. He learned how to read, he learned how to express her mind, her feeling from Barney. Ya, Barney. Jadi dia belajar untuk membaca dan untuk mengekspresikan perasaan hatinya itu dengan melihat film anak-anak itu loh, Barney. Saya lupa sampai ya, warnanya merah biru gitu ya, besar sekali, Barney. And then her daughter told me, you know what? Your daughter has very high intelligence. Is that really? Yes. Let me show you. And then her daughter showed me a story written with her own hand. And then watch. And then he called, John, would you mind reading this story for us? Yes. She stand up and then start reading. Amazingly, she was able to read and to express the emotion from the story really well. 2.5 years old. Oh my goodness. Jadi umur 2,5 tahun ini dia sudah bisa membaca story kecil. Kemudian saya
bawa kepada satu gifted, talented student, saudara-saudara, sejak dia umur 5 tahun dan didapati dia memiliki tingkat intelijensia yang tinggi. And then I brought her to get tests for gifted and talented students. And then since then, she was monitored by University of Northwestern as the one of the gifted and talented students. Amazing, right? Amazing. But after that, when she grew up, I saw something weird. Sometimes she's very quiet, very wise, very calm, and the other time, sometimes I saw her very aggressive. She can't control her emotion. Saya memperhatikan dia, saudara. Akhirnya saya menemukan ada sesuatu yang berbeda dia dengan orang lain. Ternyata dia itu dalam satu hal dia punya pribadi A yang tenang, yang sangat dalam cara dia berpikir, tapi dalam satu saat dia itu adalah pribadi yang berbeda, yang very sensitive, very aggressive, not aggressive in terms of destruction, tetapi very aggressive in terms of something that he cannot stop if she wants something. And then finally, I saw that she had bipolar. Saya memperhatikan dia memiliki bipolar. Dan dia sekarang studi artificial intelligence dan memasuki masa doktor filosofi. Orangnya pandai. Tetapi kadang-kadang dia itu kalau melihat saya, jadi, are you sure I am a good person? Oh, of course nih, saya manggil dia Noni nih, of course nih, you are very special for me. But why sometimes I cannot understand the way you think? Sometimes I do not understand the way my friend thinks. They think differently. They like to read book, but the book is only number 1 to 3. Number 1 to 3 is for only undergraduate level. Dia bacaannya apa, saudara? 5, 6, 7, 8, 10. Doktoral. Jadi sejak SMP dia bukunya itu buku college. Waktu dia itu umur masa middle school, I brought her to get tests for college test. I forgot what is the test name. Apa tesnya namanya? What is the test name, Janice, to go to college? SAT, no, SAT. The other one. ACT. The point is 3.9. 3.9. But it's getting worse and worse about her personality. Someday she come to me and ask, Daddy, I'm no longer a Christian. Suatu hari dia datang kepada saya dan mengatakan, Papa, saya bukan orang Kristen. She refused to pray. She refused to read Bible. She refused to go to church. She wanted to be her own person. Therefore I asked to myself, apakah Tuhan menciptakan dia secara salah? Did the Lord mistake when He created her? Nah, saudara, did the Lord make mistake when He created my dear daughter? That is my big question. Apakah Tuhan salah pada saat menciptakan anak saya? Karena
pertumbuhan anak saya, walaupun dia memiliki intelijensia yang bagus dan hampir selesai dia punya PhD. However, I experience a grief and suffering in my personal emotion. Saya merasakan sesuatu yang menekan jiwa saya. Nah, inilah. Tetapi one thing that I know, satu hal yang saya tahu, bahwa waktu Tuhan itu adalah berbeda dengan waktu saya. Rencana Tuhan itu adalah rencana yang berbeda dengan rencana yang saya punya, saudara-saudara. But I know one thing, that the Lord's timing is different from mine. And His plan is totally run in different direction from what I think about the plan. Dan saya memiliki kepercayaan suatu hari Tuhan akan memanggil dia. However, He is writing a story for my dear daughter that is not finished yet. Tuhan Allah itu menulis sebuah cerita, sebuah kisah di dalam jiwa anak saya, dan cerita itu belum selesai, saudara-saudara. Dan cerita ini Tuhan sesuai dengan Yeremia pasal 29 ayat 11. Cerita yang Tuhan tuliskan di dalam roh jiwa kita ini, endingnya, saudara-saudara, the end of that story is happy ending. Why? Because the Lord said, your plan and my plan are different things. But my plan will not harm you. But my plan will bring you to the better future, the brighter future that you never think and experience before in your life. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah yang dimaksud oleh Tuhan, yaitu satu peristiwa yang kita sebut sebagai rejection, penolakan. Nah, anak saya itu mengalami perasaan saya ini ditolak oleh orang banyak. I feel that a lot of friends, a lot of people that I know rejected me. Karena kenapa, saudara-saudara? Sejak dia umur middle school itu, bacaannya kan tebel-tebel gitu, dan dia tidak punya teman. Nah, acap kali temannya itu menulis di punggungnya sini, a nerd. She has no friend, Janice. At school, no friends. Because the level of her book reading is kind of different level. She likes to be in the corner alone and enjoy reading. No friend but to talk to her. And then a lot of friend right back on the jacket. A nerd. Rejected. And rejection is like a knife going through our shoulder, our life. Sebagai contoh, if your husband rejected you after 7 years marriage, there is a very sharp knife go through your shoulder, right? Right? Sakitnya tuh di sini, nih, itu katanya siapa itu, penyanyi dangdut itu ya. Sakitnya di sini, tepat di jantung, di arah sebelah sini. Dan itu impossible to be healed. Impossible. Nah, firman Tuhan itu mengatakan, whenever, for you, for my inward part, karena engkau membentuk aku, bagian-bagian yang ada di dalam, itu secara tersembunyi. You need it. Engkau merendah. You need it together in my mother womb. Di dalam rahim ibuku. I praise you for I am, perhatikan, I praise you for I am fearfully and wonderfully
made it. Artinya apa, saudara-saudara? Tuhan tidak pernah salah pada saat menciptakan engkau. Coba saudara perhatikan di dalam bahasa yang berbeda, dikatakan demikian. Kawula ngucap syukur dumateng paduka margi elok ngebat ebati kadang dusun kawula. Artinya apa, saudara? Tuhan Allah itu merendah begitu rupa sampai seolah-olah, saudara, di dalam bahasa Jawa itu kita itu dibawa oleh Tuhan sangat dekat dengan matanya. God bring you very close to His own eyes, and then detail it. He put the needle into the very small hole, and then bring like that. With the other, very detailed. Sehingga saudara-saudara, there is no mistake at all when the Lord formed you in our mother womb. Dan seterusnya dikatakan begini, Satya punika sampun sami kasret wonten ing kitab paduka. Artinya ialah saudara-saudara itu begitu cermat sudah dituliskan di dalam kitab dari Sang Ilahi itu. Bahasa Jawa ya. Yang luar biasa, saudara, pada saat dia mengekspresikannya begitu rupa. Katakan demikian, pakaryan paduka punika elok, nyawa kawula sanget anggenipun ngacoasaken bab punika. Bingung saudara-saudara. Yang bisa bahasa Jawa ini sama ini di sini. Bisa itu, Jimmy itu. Bisa itu. Jadi artinya apa, saudara-saudara? Begitu teliti, begitu detail. Orang mengatakan apa ini? Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, whether it's come from family, friend, work, or even within the church, rejection is like a knife that cut deep into your heart, leaving wound that seem impossible to heal. Suatu hari Tuhan Yesus mengatakan demikian. Di dalam Babel tadi itu dijelaskan sedikit, tapi saya tidak tahu mengerti apa enggak. Tuhan Yesus mengatakan demikian, pada akhir nantinya banyak orang berbondong-bondong menuju kepada jalan yang lebar, freeway, free sex, free money, free rejection, free everything, hedonistic level, very glamour style of life, incomparable. You can enjoy everything you want. Tetapi Tuhan mengatakan, hanya sedikit yang memilih the narrow gate. Only a little decided to choose to go through the narrow gate. What does it mean? Narrow gate, a lot of scratches. Narrow gate, a lot of rejection. Narrow gate, a lot of pain. Narrow gate, a lot of tears. In the narrow gate, you will experience what the Bible said, the great tribulation, penderitaan besar. Jadi Tuhan Yesus itu berbicara soal eskatologi, right? Eskatologi yang akan datang, saudara-saudara. Oleh sebab itu Tuhan Yesus mengatakan, penderitaanmu yang kau alami pada hari ini tidak bisa dibandingkan dengan penderitaan di masa yang akan datang. Only a little. You only a short. You will experience a little short of time to enjoy, to taste what you call the great tribulation in your life. One of them is rejection. Pada saat seseorang ditolak di dalam rumah, di dalam gereja, oleh pasangan, oleh anak, itu
one of their slavers, one of the slavers of Great Tribulation. Satu hal, bahasa Jawanya ketelusupan. Ketelusupan itu apa bahasa Indonesianya? Apa sih, Bang? Apa ya ketelusupan? Ya, tertusuk tapi kecil sekali, hampir tidak kelihatan. Tetapi begitu kesenggol, sedikit itu. The Lord allow you to taste the slavers of the final suffering in your life. Walaupun demikian, walaupun ketelusupan sedikit aja kita sudah menjerit-jerit, tidak karu-karuan, betul ya. Cari sana, cari sini, cari situ, dan sebagainya, dan sebagainya. Oleh sebab itu, saudara-saudara, dikatakan di sini, pada saat Tuhan membentuk engkau, Dia membentuk dengan tujuan, dengan intention. Kita perhatikan sekali lagi. Dan membentuk engkau dengan kasih. Dengan kasih. Tuhan itu memegang engkau, membentuk engkau. Begitu merendah engkau, Tuhan sudah tahu apa yang akan terjadi. Pada saat Tuhan mengambil Yudas Iskariot di dalam tangannya, merendah dengan teliti, mengcover dengan kasih, begitu rupa. Tuhan tahu Yudas Iskariot akan menjadi apa. Tetapi apakah Tuhan berhenti untuk merendah? The Lord already knows. When He needed Judas Iscariot in his mother's womb, He knew what had happened to him. He knew what He will do to Jesus. He knows exactly. But the question is, did He stop loving him? Did He stop needing him? No. Walaupun kita ini saudara-saudara merusak kehidupan rohani kita, walaupun kita sampai menolak Dia, meninggalkan Dia, walaupun kita sampai berbuat yang orang Kristen sebetulnya tidak boleh berbuat, mengungkapkan kebencian, sulit untuk mengampuni, bersuka cita di dalam penderitaan orang lain, dendam. Tuhan tidak pernah menyesal mengasihi engkau. Whitney Houston dalam lagunya I Can Stop Loving You. Dan di dalam lagu lain juga dikatakan I can stop loving you. Terusnya bagaimana, Pak Heri? Itu sebetulnya adalah suara Tuhan. I cannot stop loving you, my dear. Right? I cannot stop loving Andre. Saya jatuh cinta kepada gereja ini. Pada tahun berapa ya, Andrea? Pertama kali saya datang ke rumah kokain, saya masuk rumahnya kokain itu saya tertakjub. Rumahnya gede, high ceiling, tapi bukan high ceiling berapa. Saya ukur-ukur, karena saya seorang ahli bangunan juga, tak ukur-ukur kira-kira tingginya itu lebih dari 12 feet. Lalu saya lihat ya, wow. Ya, saya ketemu banyak orang di sana. Nah, sejak saat itu, I cannot stop loving you. Whenever one of you die, I feel scratched, broke my heart, and then I cannot stop my step to come to you, to visit you. Kenapa saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan?
Karena Tuhan itu tidak menyukai adanya rejection in the church. Whenever you met with somebody that hurting you, not accidentally, in purpose, to hurt you, to disappoint you, but you have a great willingness to say, my brother, my sister, I can't stop loving you. I can't stop loving to see you again and again, because rejection is not good. Rejection is one of the dangerous knife that can destroy our life. Penolakan itu adalah salah satu daripada senjata tajam yang bisa memporak-porandakan hubungan satu dengan yang lain, bisa memporak-porandakan kita punya kepribadian. Rejection is start from our heart. Rejection is start from your mind. If you start to hate somebody, you start hating somebody, you start to stay away from somebody. You said that you have a judgment on somebody. You are not worthy to be my friend. And then you kept saying, I don't care about your life anymore. What you have done in my life is pardonable. It's not pardonable. That one is rejection. Someday I come to my daddy. That one is the biggest sin that I never forgive myself. Suatu hari saya mendatangi papa saya, dan itu adalah dosa terbesar dalam hidup saya yang saya tidak bisa mengampuni diri saya sendiri. I talk to my dad. You have 8 children. You cannot punish us by cheating that my sister stole your money. What you said to her is not good. And you are not worthy to be our father. Rejection. Saya ngomong sama papa saya, kamu tidak boleh kamu ngomong bahwa Cece yang ambil kamu punya uang. You wrong. Kamu salah. Terus ada satu perkataan yang keluar dari mulut saya. You are not worthy to be our father. That is rejection. That is rejection that destroy the feeling of a father. That is a rejection that really painful. Itu adalah rejection yang sangat menyakitkan hati, saudara-saudara. Oleh sebab itu Tuhan Yesus mengatakan, lebih baik memberi daripada menerima. It is better, it is more blessed to give rather than to receive. Kenapa bisa begitu, saudara-saudara? Banyak orang tidak mengerti persoalan ini. Ini bukan sekedar persoalan soteriology. It is not just talking about a salvation, eternal life. It is talking about our Christian life. Suatu hari, saudara-saudara, seorang anak kecil umur 11 tahun mencuri bakpao. Dan tukang bakpao itu tahu anak ini mencuri, tapi dia heran kenapa mencuri hanya satu. One day, a little shop that's selling buns, and then there was a little beggar, 11 years old, that stole only one bun. And the owner did not understand, why did you steal only one? If you steal only one, it's unfortunate, right? Kalau
mencuri ya mencuri sebanyaknya, betul tak? Ini cuma satu. Kemudian setelah mencuri dia lari, saudara. Nah diikuti, sini. Diikuti. Iya, diikuti termasuk ke dalam rumah, digubuk reok. Di situ ada seorang ibu yang lagi sakit parah. Saudara bisa melihat itu di video klip dari Chinese movie. Nah dia diberikan pada ibu itu. Ibu itu tahu, did you get already? I'm okay, Mom, I'm okay. Setelah dia makan, dia tahu bahwa anaknya itu perutnya bunyi. Dia tahu bahwa anaknya belum makan, kasih dia anaknya. Tukang warung itu melihat. Setelah itu dia kembali mengambil satu bungkus bakpao dan diisi uang di dalamnya dan kembali. Pada saat dia meninggalkan jual bakpaonya itu, he has no profit. There is no benefit at all. But he gave a bunch of bakpao and some money for their family. Pada saat dia memberi itu, saudara, dia melihat anak itu menerima bungkusan itu dengan tangan gemetar, dan ibunya itu tidak bisa ngomong, cuma mengucurkan air mata. Nah, pada saat dia memberi itu, timbullah sukacita yang besar. Inilah yang dikatakan oleh Tuhan. More blessed to give rather than to receive. Saudara praktekkan di dalam hidup saudara. It is better for you to give forgiveness, to give love, to give good care, to give attention, to give understanding to somebody unconditionally. As the result, you will feel release. Engkau akan merasa lebih diberkati dan engkau merasa lebih bahagia. Dan menurut analisa dari ahli syaraf, pada saat seseorang itu memberikan sesuatu kepada orang lain, ada hormon kebahagiaan itu dibangkitkan di dalam syaraf-syarafnya. According to neuroscience, whenever you give something precious to somebody, the hormone of happiness rise up from your system, and then you feel happy. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu, it is better for you to accept somebody that is not worthy to be accepted. Ini lebih baik bagi saudara-saudara untuk menerima orang lain yang menurut saudara tidak layak untuk diterima. Artinya apalah saudara-saudara? Saudara memberikan satu opportunity bagi orang tersebut untuk menikmati satu kehidupan yang lebih baik. Terakhir, ada pada suatu hari seorang yang sudah masuk penjara. Dia 26 tahun masuk di penjara karena kesalahan yang tidak dia buat. Kesalahan yang tidak disengaja. 26 years he has been prison, not because of he committed something big crime, no. That's because accident. Something that accidentally happened in the wrong place, in the wrong time. So the federal government decided to put him in the jail for the rest of his life. Nah, suatu hari ada anak umur 23 tahun dimasukkan di dalam sel yang sama. One day there was a young man, 23 years old, has been imprisoned in the same cell with him together. Kemudian pada Desember tanggal 31 selalu menurut keputusan daripada hukum federal,
Kalau ada orang di dalam satu sel yang sama, 2 orang, satu diselamatkan, satu dihukum mati. According to federal law, every December 31st, the government decided to punish in death one of the person that in cell 2 people. Akhirnya orang tua ini melihat anak ini dan dia memiliki waktu 30 hari memberitakan Injil kepada dia, membawa dia kepada Kristus, dan akhirnya orang muda ini came up as a devoted Christian. The young person repented. He opened his heart for Christ. Kedua orang ini berdiskusi. Salah satu di antara kita harus volunteer. Send them to death. The young person said, I will do that for you. You have been here for 36 years. I only less than 3 months. It is your right to be released and to see your family and to see your friends, to see the new life. I will do it for you. But the old person said, no. No. The young person write a letter. She said that I will accept the death penalty. But at the same time, the old man did the same. And finally, secretly, the old man gave her a shot to give a life, an opportunity for the young person to be a person that good for the kingdom of God. Before he put this death penalty, he wrote a letter, dear my son, I'm happy, and this is the happiest in my life that I never experienced before, that I'm able to give something to the person that I know only 3 months. Jadi dari sini kita mengetahui, saudara, dari memberi itu adalah salah satu cara yang terbaik bagi kita untuk menjauhkan diri dari dosa yang disebut rejection. You reject your son, you reject your daughter, you reject your children because they didn't want to listen to hear your voice anymore, ignore you in many painful action. One day when you say, hey, you're no longer my child, you need to leave from my house. Rejection. Abortion is one of the worst rejection done by a lot of mother in this world. Nah, kita melihat aborsi itu merupakan satu rejection yang terbesar di muka bumi ini, saudara-saudara. Banyak orang melakukan rejection. Sexual orientation, one of the worst rejection also. Again, her or his identity as a human being. Pergantian gender itu merupakan satu rejection, saudara-saudara, di dalam kehidupan seseorang. Menolak dia punya identitas sebagai anak manusia. Divorce is one of the rejection. Okay? I did not want to hurt your feelings, but I need to share. After that, what? After that, after all of damaging thing that you have in your life, come to Jesus. Datanglah kepada Tuhan. And then what you need to say, dan apakah yang hendak engkau katakan, Tuhan, aku menolak diriku sendiri.
Aku menolak situasi dan kondisi dalam hidupku. Aku memilih jalanku sendiri. Now I come to you. Sekarang aku datang kepadamu. I would like to receive forgiveness. I would like to receive acceptance. Aku lebih senang sekarang, Tuhan, aku mau pengampunan daripadamu. Aku mau penerimaan daripadamu. Tuhan. I do not want to experience what I have done in my life to reject someone, to reject myself, to reject the purity of feeling in my heart. And then I decided to take my own way. Now I come to you, O Lord. I do not want to be rejected by you. Forgive me. That is the only way. That is the only way, really. Come to Him. Because the Lord said to you. Karena Tuhan mengatakan, come to me. All of you that have heavy burden, heavy laden in your life, come to me. If you come to the Word will reject you. The Word will point you that you is not worthy person. You are not qualified enough to enjoy happiness and joy according to the kingdom of God. Don't come to the world. Come to Jesus. He loves you. And He never stop loving. Dia tidak pernah berhenti mengasihi saudara. Berapa kali saya ingin meninggalkan Tuhan. I do not know how many times I tried to escape from the call of the Lord to be His own servant. Even I trashed the Bible. Even I said directly to the Lord, oh Lord, stop talking to me, stop influencing me to be your servant. I do not want. Being in the church is painful. What? A lot of fears, a lot of shame when I come to serve you at church. I do not want any. That is what I said. I hate Christianity. I know that you see me, Lord. Saya tahu kau melihat aku. But you know what? I hate you. I hate you. But the Lord never stopped finding me. I want you. You want me? I'm not worthy enough, Lord. I'm not worthy enough. It's better for me to receive rejection rather than to enjoy your calling to be your servant. But the Lord never stopped finding me. Never stopped. And praise the Lord. Finally I give up. Lord, I want to be your servant. Rejection is the worst in your dictionary of your life. Get it up. Penolakan adalah satu hal yang buruk di dalam kamus hidupmu. Buanglah itu semua. And come to the Lord. Because the Lord said one more time, you are not forgotten. Engkau tidak pernah dilupakan. You are not unloved. Engkau tidak pernah tidak dikasihi. You are chosen. Engkau dipilih, deeply known, dikenal begitu dalam, and
and treasured by the Lord of creation, dan dijadikan sebagai sesuatu pusaka di dalam hidup. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya memberikan penghiburan kepada banyak orang tua. Persoalannya cuma satu, rejection. Kenapa kamu menangis? Anakku menolak aku. Anakku tidak mau aku laku. Aku sudah tua. Aku buang air lewat alat. Aku makan minum lewat kateter. Anak-anakku tidak mau lagi. My children rejected me because my disability as an old woman. They asked me personally, Mama, I would like you to stay in home care. I do not want you stay here. I cannot handle it. When you say that to your mom, can you imagine the feeling? Can you? Dapatkah kamu bayangkan itu sekarang? Rejection. Rejection is destroy the beauty of the fruit in your heart. Therefore, come to the He never, never, ever reject you. No matter who you are, no matter the condition that you have, because the Lord whisper to you in all the time, I love you. That's right. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena firman-Mu sudah disampaikan pada siang hari ini. Dan biarlah Tuhan itu mengingatkan kami semuanya bahwa sangat sakit untuk menanggung penolakan. Tolonglah kami untuk melihat diri kami melalui mata Tuhan sendiri, bukan melalui lensa dari opini-opini orang lain. Ingatkanlah kami ya Tuhan bahwa kami fearfully and wonderfully made, diterima secara penuh di dalam Kristus. Sembuhkanlah hati kami dan penuhilah dengan kasih. Father, you know the pain of rejection we carry. Help us to see ourselves through your eyes, not through the lens of others' opinion. Remind us that we are fearfully and wonderfully made, fully accepted in Christ. Heal our heart and fill us with your love. In Jesus' name we pray. Amen. Terima kasih Pendeta Emil atas firman-Nya yang indah, di mana kami bisa belajar untuk lebih menerima daripada memberi. Di samping Terbalik. lebih baik kita memberi daripada menerima. Itu adalah salah satu poin dari firman healing from rejection. Mari kita bersatu dalam doa syafaat kita. Allah sumber kasih dunia, terima kasih atas firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Pendeta Emil. Izinkanlah kami berdoa ya Allah untuk negara Amerika Serikat ini, negara yang kami cintai, di mana Tuhan tempatkan kami untuk menjadi saksi, nabi, dan murid Engkau.
Ada begitu banyak persoalan negara ini. Dari pemimpin baru AS, persoalan lain di balik tempat terkait kemiskinan, ketidakadilan, kerendahan asasi manusia, ketidaksetaraan, diskriminasi, dan persoalan lainnya. Begitu banyak perubahan-perubahan yang menggentarkan negara AS dan dunia ini dalam tahun 2025 yang mungkin menggelisahkan kami. Tuhan, peliharalah masa depan kami di AS, di Amerika, Ukraina, Afrika, dan semua negara-negara lainnya. Izinkanlah kami menjadi bagian dari cara Allah memelihara demokrasi sesuai dengan undang-undang dan persetujuan yang terbaik, bukan untuk kepentingan kami sendiri saja, tetapi demi untuk kebaikan seluruh dunia. Kami berdoa untuk semua gereja-gereja Tuhan di segala tempat di dunia ini, khususnya di Amerika, agar mereka terus sadar bukan sementara menjadi tempat orang-orang yang percaya untuk menyembah, tetapi menjadi tempat yang mengajak dan melayani Tuhan secara benar. Berkatilah mereka yang terlibat tugas pekerjaan di pemerintah maupun sipil, agar sebagai murid-murid Kristus, kami semua boleh menjadi saksi Engkau yang baik dimanapun kami berada. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang bergumul dengan sakit dan kesehatan mereka, Kohandi, Tante Olha, Tante Juliana, George, dan Avi. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan dan lebih dari itu, memberikan pengharapan dan keteguhan hati untuk boleh melalui masa-masa di dalam dan bersama dengan duka. Bagi mereka yang bergumul dengan keuangan maupun pekerjaan mereka, Engkau Allah pemeliharaan kiranya menyelenggarakan kehidupan mereka dari hari ke hari dengan secukupnya. Agar mereka yang bergumul dengan relasi keluarga, dimanapun mereka berada, biarlah Tuhan Sang Pendamai boleh memberikan roh pengampunan dan roh rekonsiliasi kepada mereka. Seperti kami belajar dengan firman Kau mengenai rejection. Ajarkanlah kami untuk memelihara firman-Mu. Kami juga berdoa untuk saudara kami Andre yang akan berangkat besok. Kiranya Engkau menyelubungi pesawatnya dan perjalanannya penuh dengan keamanan. Engkau mendengarkan juga teriakan dalam hati kami masing-masing, pergumulan yang tak terucapkan. Mengizinkan kami membawa semuanya ini, menyatukannya dalam kuasa cinta Roh Kudus kepada Bapa di sorga melalui Yesus Kristus, Tuhan sahabat kami, Sang Anak Domba yang telah mengajar kami untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. In Jesus' name we pray. Amin. Saatnya persembahan, kita nyanyikan Tuhan sungguh baik. God is so good. God is so good. God is so good.
so good to me. Ya Yesus baik, ya Yesus baik, ya Yesus baik, Yesus baik bagiku. He gave his life, he gave his life, he gave his life, he's so good to me. Dia beri nyawanya, dia beri nyawanya, dia beri nyawanya, dia baik bagiku. Hidup masih, hidup masih, hidup masih, he's so good to me. Dia tanggung dosaku, dia tanggung dosaku, dia tanggung dosaku, dia baik bagiku. Mari jemaat kita berdoa. Puji syukur ya Tuhan atas kasih-Mu kepada kami. Engkau memberikan kesehatan kepada kami dan memberikan pekerjaan kepada kami. Kami mengucap syukur atas pekerjaan yang boleh kami jalani dengan rajin dan penuh dengan semangat. Ya Tuhan, melalui pekerjaan kami boleh mendapatkan penghasilan ya Tuhan, sehingga kami boleh memberikan sebagian dari persembahan itu pada hari ini. Ya Tuhan, berkati persembahan ini, berkati juga pengurus yang mengelola persembahan ini ya Tuhan, agar persembahan ini boleh dipergunakan dengan baik untuk gereja ini dan sekitarnya ya Tuhan. Tuhan, kami serahkan persembahan ini ya Tuhan, walaupun kami memberikan sedikit atau belum sempat memberikan. Ya Tuhan, biarlah kasih-Mu yang menyertai persembahan ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, amin. Mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, saudara-saudara. Welcome, Daniel. Udah lama nggak lihat. See you next week. Okay. Minggu depan firman Tuhan dibawakan oleh Pastor Musiko Poniring. Jadi siapkan hati untuk mendengarkannya. Hari Rabu ini seperti biasa ada persekutuan doa jam 8 melalui Zoom. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Ada pengumuman lain? Tidak ada. Terima kasih untuk para pemusik. Dan saya besok akan ke Israel selama 2-3 minggu. Kalau ada yang mau titip, boleh titip. Mari kita nyanyikan sambil berdiri lagu penutup. Maranatha, Maranatha, Tuhan datanglah. Bersiapkanlah dirimu, sambut kedatangannya. Maranatha, Maranatha, Kristus datanglah. Hari itu, hari yang termulia. Haleluya. Datanglah dalam kemuliaannya, bersama para tebusan, sambut Raja, Raja. Sekarang sungguh kau bahasa, nyanyi sembah sang Raja. Ya Yesus, Maranatha datanglah. Haleluya, haleluya, Tuhan datanglah dalam kemuliaannya, bersama para tebusan, sambut Raja, Raja. Segala suku kaum dan bahasa,
Sang Raja, ya Yesus, Maranatha datanglah. Ya Yesus, Maranatha datanglah. Ya Yesus, Maranatha datanglah. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya anugerah dan sejahtera dari Yesus Kristus Sang Penebus yang ajaib, kasih Allah Bapa yang tidak berkesudahan, bimbingan kekuatan, berkat daripada Allah Roh Kudus, kiranya memenuhi hidup kita sekalian, mengalir dengan limpahnya bagaikan aliran sungai air hidup, mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya. Amin. Silakan. Satu, dua.